Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang sudah kita ketahui di undangan hari ini, kita ada beberapa agenda. Sebenarnya agenda awal itu kita ada rapat koordinasi Ibu, tapi karena kebetulan suratnya masuk kemarin jadi sekalian aja, ya sekalian karena untuk mumpung guru-guru lagi kumpul, jadi ya sekalian untuk kita manfaatkan sosialisasi dari PT Siap Umroh Haji untuk kita nanti Bapak Ibu guru setelah pemaparan dari Siap Haji Umroh dan Bank Syariah, kita lanjutkan dengan rapat koordinasi terkait dengan Pustakaria kelas 12 dan juga persiapan PKL tahun 2025-2026 semester kajian. Ya. Sebelum kita menyerahkan kepada pihak travelnya, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan atau ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang untuk kita selaku owner Siap Haji dan Umroh Kutai Timur Sangatta, kantor pusat di Sangatta di Gayo, dan ternyata yang bersama beliau ada dari mitra kita juga, yakni Bangkal Tim Tala Syariah, Mbak Sabrina. Tadi saya sempat pangling, saya bayangkan Siap Umroh, saya nggak bayangkan Bangkal Tim Syariahnya. Ya, selamat datang kembali Mbak Sabrina. Alhamdulillah kayaknya Mbak Sabrina harus berkali-kali jalan-jalan di SMK. Dan luar biasanya karena ternyata Siap Umroh juga ini ditemani oleh saudara kita dari SLB. Selamat datang di SMK Ibu, istri dari Pak Hafiz. Ya. Dan juga dibersamai juga dari saudara kita dari BP Badan Pendapatan Daerah. Ya, Bapenda. Ya, ini beliau ya dari kami. Jadi luar biasa Siap Umroh ini. Kebetulan secara tidak sengaja saya bertemu di UI. Saya selama ini membayangkan ternyata siapa tuh jangan-jangan Siap Umroh ini ada, saya sudah sampaikan tadi, adalah iya kan, plat merah Jakuti, karena banyak instansi-instansi yang diajak kerjasama. Ternyata beliau Lela ini selaku owner ada tips tersendiri untuk bisa sampai ke sana. Jadi selamat datang Bu di sini kami Satu Setengah. Terima kasih atas waktunya. Kami berlokasi di Jalan Mada Bu. Secara kebetulan juga kami sampaikan Bu bahwa tahun kemarin kami membuka jurusan pariwisata. Ya, karena bagaimanapun agent travel ini kan merupakan pariwisata, karena untuk menjawab tuntutan dari Pemda Kutai Timur, di mana Bupati kita Pak Diarsa lanjut ini dengan slogan Mikitlen untuk meningkatkan pariwisata. Nah, tidak kemungkinan nanti kami mendidikan anak kami untuk mungkin bisa menyerap ilmu di Siap Umroh di kantornya, untuk paling tidak bisa mendapatkan semacam pengetahuan skill atau skill di sana. Ya, mudah-mudahan itu benar bahwa memang itu salah satu tuntutan SMK itu bahwa anak siswa itu harus magang kompetensi di mitra yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, kebetulan antara anak pariwisata dengan Siap Umroh itu satu alur ya. Itu Bu, saya langsung ke dulu ya. Sebelum itu belum kami juga nantinya, karena pasti seperti itu. Ulama itu pasti belum kita itu ya kan. Ya, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah. Terus terang kami secara pribadi Bu punya keinginan supaya kami juga secara bersama-sama keluarga besar SMK Negeri 1 Sangatta Utara yang berjumlah kurang lebih 70 orang ini bisa mungkin tur bareng di luar kantor. Nah, alangkah bagusnya kalau turnya di Kota Masjidah Mekah, bukan mana atau bagaimana. Tapi kalau kita 70 orang misalnya kisahnya meninggalkan sekolah, wah, ya kan? Atau 70 bareng cuti tahunannya, wah itu mungkin ada tips dari bagaimana dari strategi dan Lela nanti supaya bisa kita menambah pengumuman kita dan mungkin teman-teman nantinya ini juga kesempatan resign sudah.
melakukan Paling kenal diskusi Bu Andi tanya itu. kepada ownernya siap umroh kira-kira seperti apa. Kan terus terang Bu, ada beberapa juga khususnya saudara-saudari kami Bu, saudari-saudari kami yang memang belum punya mahram Bu. Saya juga sendiri Bu, ya kan apa gimana sikap dari kita terhadap siap umroh ini. Ya itu demikian Bu dari saya, karena waktunya terbatas. Kami juga harus dari Ibu langsung harus tugas juga untuk melakukan evaluasi yang dimana kami targetkan jam 12.00 ini rapat evaluasi kami selesai. Ya, begitu. Sekali lagi selamat datang dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dari kami keluarga besar SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon perhatian dulu Bapak Ibu sekalian. Iya. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada kepada pihak Siap Umroh dan Haji untuk memaparkan sosialisasi dari kegiatan penawaran dari agenda-agenda mereka. Kepada Ibu Laila kami persilakan. Oh ya, maaf. Pemaparannya mungkin kita banyak diskusi ya. Ya. Betul, karena ada agenda lagi. Ya. Siap. Cek 1, 2, 3. Bapak Ibu, suara saya jelas? Permisi Bapak dan Ibu guru yang mohon izin, permisi saya harus insya Allah tidak bermaksud menggurui, tapi kita hanya ingin sharing kepada Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abu Bakar. Bapak dari Solo ya Pak ya? Sulawesi. Terima kasih atas jawaban undangannya Pak. Masya Allah, ini luar biasa, undangan kehormatan buat kami. Yang saya hormati pimpinan jajaran dari jajaran dari SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Yang saya hormati jajaran dari Bank Kaltim Syariah, dan juga hadir Ibu Haryanti, istri dari Bapak Kepala Sekolah SLB yang kemarin juga mengadakan acara yang sama Bu seperti ini. Tapi pesertanya anak-anak SLB Bu, yang luar biasa Bapak Ibu. Walaupun mereka mendengarkan tentang Baitullah itu satu pun tidak ada yang ribut. Itu yang Masya Allah saya sampai merinding kemarin itu. Kemudian ada Mbak Nur, beliau ada perwakilan dari PT Siap Umroh Haji. Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, Siap Umroh punya yel-yel supaya semangat untuk mengikuti pemaparan kami. Kalau saya bilang Siap Umroh Haji, jawaban Bapak dan Ibu siap ya. Yang kedua, Siap Umroh Haji siap. Yang ketiga, Siap Umroh Haji siap. Allahu Akbar. Sampai jumpa di Baitullah. Nah, jadi ini bukan perkara soal semangat Bapak Ibu. Ternyata banyak orang yang mengucapkan ini jadi doa. Dan satu persatu orang yang mengucapkan salam ini Allah izinkan bisa sujud bareng di Baitullah. Siap Umroh Haji? Siap. Siap Umroh Haji? Siap. Siap Umroh Haji? Siap. Allahu Akbar. Sampai jumpa di Baitullah. Gimana rasanya Bu? Merinding nggak? Nggak kok merinding nggak? Energinya sudah sama Bapak dan Ibu semua. Nah Bapak dan Ibu, karena waktu saya nggak banyak, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Lala Suryanti, asli dari Kutai Timur. Bapak dan Ibu, biar Bapak Ibu tahu apa sih Siap Umroh Haji, izinkan saya memperkenalkan diri lewat profil kami. Siap Umroh Haji dari Kutai Timur untuk Indonesia, menjadi jembatan amal soleh, mewujudkan impian umat muslim ke Baitullah.
ini Siap Umroh Haji sudah membuktikan diri bisa eksis di luar Kalimantan. Kita sudah punya cabang di Yogyakarta, di Medan, di Jakarta, dan insya Allah menyusul beberapa tempat lainnya. Tentunya ini sebagai bentuk keseriusan kami. Bapak dan Ibu, Siap Umroh Haji bukan hanya ingin menawarkan program umroh. Lebih dari itu kami punya PR bagaimana mensyiarkan Baitullah. Karena saya yakin banyak orang hari ini belum berangkat umroh bukan karena tidak mau, betul? Bisa jadi dia belum tersentuh hatinya, dan yang kedua dia belum tahu kenapa saya harus umroh dan haji. Nah, saya mau absen dulu kepada Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu guru tercinta saya. Di sini siapa yang sudah berangkat ke Baitullah boleh angkat tangan, baik umroh atau haji? Gak usah malu, nggak apa-apa. Ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang punya niat kuat ke Baitullah boleh angkat tangan? Ya. Pak Guru kalau nggak Pak Kepala Sekolah nggak ada yang angkat tangan, saya angkat koper pulang, Mbak. Iya, karena nggak akan nyambung juga, nggak akan nyambung, Bu. Kita nggak akan connect. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita sudah satu koneksi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kami punya program yaitu dari selangkah menuju Baitullah. Ini program Siap Umroh Haji. Kenapa namanya selangkah menuju Baitullah? Karena saya yakin ketika kita duduk bareng di majelis Baitullah seperti ini, Bapak dan Ibu, di kanan kiri kita ada malaikat Allah yang siap mengaminkan doa kita pada pagi hari ini. Dan saya yakin pertemuan Bapak Ibu melalui wasilah Bapak Kepala Sekolah ini sudah satu langkah, Pak. Sudah satu langkah menuju Baitullah. Tinggal fisiknya kapan akan sampai ke Baitullah. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memanggil hambanya ada 3 panggilan. Panggilan yang pertama, adalah panggilan sholat. Kita dipanggil dengan suara apa, Bapak dan Ibu? Berapa kali sehari? Langsung datang apa menunda? Jujur aja, Pak. Kalau Lela, Pak, ini kita nggak usah ngomongin orang. Kalau Lela kadang kalau lagi asik terima telepon, antar dulu deh, betul nggak? Nah, panggilan yang begitu jelas 5 kali sehari saja dengan nyata, Allah begitu rindu dengan kita. Wahai umatku, datanglah ke sini, aku rindu kepadamu. Itu saja kita masih menunda, Bapak Ibu. Nah, panggilan yang kedua adalah panggilan ke Baitullah. Apalagi panggilan ke Baitullah yang tidak jelas, kita tidak setiap hari dipanggil. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, saya ucapkan selamat. Kita sudah dipanggil oleh Allah melalui wasilah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, panggil umatku datang ke sini. Dan jauh sebelum kita lahir, kita sudah dipanggil untuk ke Baitullah, Bapak dan Ibu. Selesai Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, dipanggillah umatnya untuk datang ke sana. Tapi yang bikin sedih, Bapak Ibu, ketika saya ngajak sahabat, keluarga umroh, yuk kita umroh yuk, belum dapat panggilan. Kira-kira pernah dengar, Bapak Ibu? Atau kita pelakunya? Padahal sudah dipanggil. Panggilan yang ketiga ada panggilan kematian, panggilan maut yang kita pasti akan datang. Pasti nggak, Bapak Ibu? Pasti, yang kita nggak pernah tahu kapan, dengan cara apa Allah akan memanggil kita. Next. Nah, kenapa kita harus umroh dan haji? Lanjut, Pak. Banyak orang bilang diajak umroh, aku dosaku masih banyak. Betul? Pernah dengar, Bapak Ibu? Dulu suami saya ketika saya ajak umroh, Bapak Ibu nggak mau. Ntar kamu duluan deh, Bu. Aku sholatnya masih bolong, masih belum punya niat, masih takut, dosanya masih banyak. Akhirnya saya daftarkan diam-diam. Begitu nyampe di sana, beliau bilang, kenapa nggak dari dulu ya aku umroh? Nah, Bapak dan Ibu, padahal justru datang ke sana bukan kita nggak punya dosa, kita bawa dosa yang banyak. Bawa dosa untuk apa? Karena jaminan Allah, barang siapa ke Baitullah, baik umrah atau haji, yang pertama dosanya dihapuskan, yang kedua doanya dikabulkan, yang ketiga biayanya diganti dari 1 dirham menjadi berjuta-juta dirham. Next. Yang ngomong bukan saya, Bapak Ibu ya, ini ada hadisnya, Baihaqi dan Imam Tirmidzi. Lanjut. Nah, ada juga yang bilang umrah dan haji bagi yang mampu. Ada yang pernah setuju, sepakat dengan ini, Bapak dan Ibu? Mohon maaf, ada yang sepakat nggak? Nah, saya beberapa pengajian Bapak Ibu saya isi Balela umrah dan haji bagi yang mampu. Nah, kita coba buka ayat 9 Al-Imran 97. Bahwa haji dan umroh bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, Bapak Ibu. Ada lanjutannya.
kewajiban. Jadi bukan sunnah ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, bukan sunnah tapi sebuah kewajiban minimal sekali seumur hidup. Karena sesungguhnya haji dan umroh bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Pertanyaannya, kita nggak usah ngomongin haji umroh. Dia umroh paling kurang di siap umroh kurang lebih kemarin berangkat barusan Bapak Ibu 28.950, anggap 30 juta. Kira-kira Bapak dan Ibu kalau kita bicara mampu gitu ya, Allah itu sudah ngasih rezeki kita nggak senilai 30 juta Bapak Ibu? Ada nggak belum di sini yang belum dikasih rezeki 30 juta? Nggak ada. Lebih ya? Kata Pak Kepala Sumat ini tiap tahun dapat itu, gitu. Jadi jatuhnya apa Bapak Ibu? Banyak orang hari ini diajak umroh merasa nggak mampu, tapi beli mobil mampu, bahkan sampai ngangsur, betul nggak? Banyak orang nggak mampu untuk umroh, tapi rumahnya berderet-deret bangun rumah, sampai rela ngambil ke bank Kaltim, ya kan? Potong seumur hidup gitu ya, tapi nggak dipakai umroh, dipakai untuk urusan dunia. Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf, saya harus bicara fakta yang ada di lapangan. Padahal jelas di Al-Quran menyampaikan kewajiban. Saya nggak mau nanti dituntut sama Allah. Lela, kamu punya travel sudah siap nggak tentang ini ke siapapun? Saya sudah selesai ya Allah menyampaikan. Kembali ke masing-masing. Next. Nah, kalau bicara kemampuan Bapak dan Ibu semuanya, saya akan mencontohkan satu video. Bapak Ibu mungkin bisa ambil hikmahnya. Ini beliau orang sangat cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Usman, dari panggil aktivis. Pekerjaan saya hari ambil sampah, dari ambil sampah tiap hari. Saya itu udah dulu ingin berangkat umroh, tapi pikir itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kapan saya bisa ke sana? Tapi saya tidak pikir uang nggak ada. Tapi Allah nggak tahu dari mana caranya Allah saya itu dimudahkan sama Allah. Karena itu saya itu punya uang berapa ya? 5 juta atau 7 juta kemarin ada Pak Arisan. Saya lapor sama istri ini buat berangkat umroh tidak. Kalau saya sampai dia ikut, dan saya bilang kalau istri lucu, saya Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ke tempatnya Bu Haji Yati. Gak lama, udah tahun sudah dipanggil saya, dan saya bersawal awal saya berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martia. Sehari-hari saya membantu suami jualan es sama gorengan. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Tanah Suci melalui program Siap Umroh Haji. Bagi yang belum daftar, ayo daftar sekarang bersama Siap Umroh Haji. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, beliau tinggal di sebuah kampung yang di sana rata-rata penghasilannya karyawan tambang, mohon maaf ya, orang KPC yang puluhan juta. Ketika saya ajak untuk umroh, beliau merasa nggak mampu. Justru yang daftar adalah petugas sampah yang ngambilin sampah di depan rumah mereka. Apa yang terjadi? Dengan pancingan 7 juta arisan beliau, alhamdulillah nggak sampai setahun Bapak Ibu beliau berangkat umroh bersama istri. 80 juta kurang lebih biayanya. Nah, ini yang membuat ternyata umroh dan haji bukan perkara uang, bukan perkara mampu. Next, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ada lagi seseorang, Bapak Ibu boleh lihat di depan kita ini, namanya Pak Sabar. Dari kecil dibuang keluarganya di kandang kambing karena kondisi yang tidak sempurna. Beliau alhamdulillah diberangkatkan umroh oleh almarhum guru saya, Bapak dan Ibu. Tidak mau pakai kursi roda, beliau langsung tawaf di lantai paling atas. Kalau diboleh bilang ini kondisinya tawaf di atas itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Nah, sosok yang tidak sempurna saja secara fisik Bapak dan Ibu Allah mampukan untuk kebaikan. Bagaimana dengan diri kita hari ini? Mohon maaf, kita masih punya tangan yang sempurna, mata yang sempurna, kaki yang sempurna. Apakah tidak sedikit pun hati kita tergerak untuk datang ke sana? Boleh kita lihat Bapak dan Ibu semuanya. Next. Nah, Bapak dan Ibu,
kota yang begitu luar biasa, yaitu kota Madinah, Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah kota Madinah. Nah, di sini silakan dipandang di depan kita masjid yang begitu indah, begitu megah ya Bapak dan Ibu. Ini adalah Masjid Nabawi. Di Kuba yang warna hijau itulah telah diistirahatkan insan yang mulia. Siapa Bapak dan Ibu? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang rela dicaci, dimaki, dihina, dilempar kotoran, bahkan rela menghabiskan hartanya untuk kita Bapak Ibu. Dan di sanalah Rasulullah merindukan kita semua. Bahkan di detik akhir hayatnya yang dipanggil bukan istri dan sahabatnya, tapi siapa Bapak dan Ibu? Kita dipanggil Bapak dan Ibu. Rindu, begitu rindunya Rasulullah kepada kita. Apa iya kita nabi bukan? Ya, saudara nabi juga bukan? Masa iya kita tidak ingin datang sana untuk berziarah, memperkenalkan diri kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, aku umatmu yang engkau rindukan ya Rasulullah. Datang jauh dari Sangatta, ku tinggalkan pekerjaanku, hartaku hanya untuk berjumpa dengan engkau Rasulullah. Dan aku ingin suatu hari nanti menjadi satu dari sekian umat yang engkau berikan syafaat. Karena nanti Bapak dan Ibu, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir, yaitu syafaatnya baginda Rasulullah. Next. Bapak dan Ibu, Allah berikan jaminan barang siapa sholat di sini, pahalanya 1000 kali lipat. Jadi kalau 1000 dibagi 365 hari, satu kali sujud di sana Bapak Ibu pahalanya 2,7 tahun. Bapak Ibu sekali sujud di sana harus ditempuh 2,7 tahun di sana tak Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kita sama-sama lihat adalah Masjid Nabawi. Sejenak ya Bapak Ibu, kita melihat inilah Masjid Nabawi, tempat yang begitu indah, begitu megah. Saya yakin siapapun yang sudah pernah datang pasti merindukan untuk bisa sampai di sini. Di Kubah Hijau lah, di sinilah Rasulullah dimakamkan berdampingan dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Semoga kerinduan kita, sholawat yang selalu kita sampaikan kepada Rasulullah tiap hari di setiap sholat kita, itulah yang mengantarkan kita bisa langsung bersholawat di samping makam baginda Rasulullah. Next, kita skip aja karena waktunya terbatas. Nah Bapak dan Ibu, ada satu tempat yang begitu luar biasa. Saya mau tanya dulu kepada Bapak dan Ibu, siapa yang cita-citanya masuk surga? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Ada yang sudah pasti masuk surga di sini? Saya mau ikut. Bapak dan Ibu, kita semua pingin surga, tapi kita nggak yakin akan dapat. Padahal Allah menjanjikan, datanglah kamu ke Madinah, aku turunkan taman surga di sana. Di mana? Di antara makam Rasulullah dan mimbar, itulah taman di antara taman surga Bapak Ibu. Katanya kita ingin surga, tapi surganya sudah ada kok di dunia, tamannya dipinjamkan lagi sama Allah di mana? Antara makam Rasulullah dan mimbarnya. Inilah Raudhah taman surga. Silakan Bapak Ibu datang ke sini sebelum nanti surga yang sesungguhnya. Minta sama Allah di sini. Nah nanti selama Bapak Ibu di Madinah, Bapak Ibu akan diajak selain ibadah ziarah. Ada Masjid Kuba, Jabal Uhud, kemudian ada makam Rasulullah, kemudian ada Masjid Bir Ali, kemudian ada Jabal Magnet. Nah kalau di siap umroh haji, Bapak dan Ibu mohon maaf, kami punya 2 program. Kalau Bapak Ibu program yang murah, otomatis ya ziarahnya 1 kali. Tapi kalau Bapak Ibu programnya yang spesial, yang plus, itu ziarahnya sampai 2 kali. Bahkan Bapak Ibu kita bawa ke percetakan Al-Quran, Jabal Magnet, Masjid Qiblatain, itu akan kita ajak juga seperti itu. Nah Bapak dan Ibu semuanya, semua rangkaian puncak ibadah umroh kita dilaksanakan di mana Bapak dan Ibu haji dan umroh kita? Di kota Mekah. Ada apa Bapak Ibu di sana? Ka'bah, tempat yang sudah kita rindukan, yang kita belum mampu melihatnya secara langsung, tapi kita mengimani dan meyakini, bahkan sholat kita menghadap ke Ka'bah. Ketika Bapak dan Ibu nanti datang ke sana, bukan hanya melihat kaki yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa bertawaf di Baitullah, yang Allah janjikan barang siapa tawaf di Baitullah lurus dengan Baitul Makmur, yang di sana malaikat juga bertawaf. Begitu tingginya derajat manusia Bapak Ibu ketika sampai di sana di hadapan Allah. Kemudian diizinkan kaki kita bisa bersa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Tangan yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa menyentuh Ka'bah. Mata yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa melihat Ka'bah. Tubuh yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa mendekat ke Ka'bah,
kerinduan kita kepada Allah kita luapkan di sana Bapak dan Ibu. Semua perjalanan dosa-dosa kita, hidup kita sampaikan langsung kepada Allah. Yang Allah jaminkan, barang siapa ibadah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi saya selalu sampaikan ke jamaah siap umroh haji, 100.000 kali 500.000 dibagi setahun setara dengan 1.369 tahun. Satu hari sholat di sana Bapak Ibu harus kita tempuh 1.000 tahun di sini. Kira-kira umur kita nyampe 1.000 nggak Bapak Ibu? Nyampe Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu cek saudara yang sudah umroh haji, yang sudah haji umroh lagi, bukan mereka pamer enggak, tapi mereka ingin meraih pahala yang tidak akan pernah mungkin kita dapatkan di sini Bapak Ibu. Caranya dengan datang ke Baitullah Bapak dan Ibu semuanya. Nah, belum lagi nanti bisa melihat Hajar Aswad, Multajam, Makam Ibrahim, Hijri Ismail, Bukit Safa Marwah. Kalau di Siap Umroh Bapak Ibu alhamdulillah jamaah kita anterin Pak. Setelah selesai kita ibadah umroh selesai, ayo Bapak Ibu kita kumpul semuanya, kita mendekat ke Ka'bah. Jadi kita mendekat bareng-bareng, doa bareng-bareng ke Ka'bah, nyentuh Ka'bah bareng-bareng. Bahkan biasanya ibu-ibu itu saya bawa ke Makam Ibrahim, Hijri Ismail. Jadi kita sholat. Kalau Hajar Aswad gimana Mbak? Alhamdulillah beberapa jamaah saya anterin ke Hajar Aswad Bapak dan Ibu. Yang penting dengan syarat nyium Hajar Aswad dengan cara yang benar, bukan cara menyakiti atau bayar orang. Bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya 3 kali kemarin haji dan umroh, 2 kali selalu dapat fasilitas nyentuh Hajar Aswad itu tanpa antri Pak. Jadi tanpa desak-desakan, perempuan disuruh baris, disuruh nyium satu-satu kayak kepala negara. Alhamdulillah saya sudah dapatkan Bapak Ibu. Jadi banyak cara untuk bisa nyium Hajar Aswad dengan cara yang terhormat seperti itu. Nah Bapak dan Ibu semuanya, di sesi terakhir ya tentang Mekah dan Madinah, sama-sama yuk kita duduk dengan rileks. Ya sejenak kita akan jalan-jalan dulu Bapak Ibu ke kota Mekah. Semoga dengan jalan-jalan kita bareng hari ini, suatu hari nanti Allah perjalankan bareng-bareng juga ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak dan Ibu, bayangkan suatu hari nanti selangkah demi selangkah Allah izinkan Bapak dan Ibu semuanya berangkat bersama. Inilah Masjidil Haram, tempat yang begitu indah, begitu megah, dan di sanalah Bapak dan Ibu akan langsung dijamu menjadi tamunya Allah SWT. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita semuanya memasuki pintu masjid ini. Dan lagu ini Bapak Ibu adalah lagunya Siap Umroh Haji untuk jamaah. Setiap waktu ku panggil namamu, hati bertasbih tak pernah lagi. Setiap waktu ku sebut namamu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, yang berada di sana adalah kita semuanya. Bagaimana nikmatnya kita bisa tawaf. Di sebelah kanan kiri kita ada suami kita, ada istri, ada orang tua kita. Satu
setiap calon jamaah. Jadi kalau kita hanya bicara tentang fasilitas, angka itu nomor 2 Bapak Ibu. Yang penting bagaimana kita menguatkan hati kita. Next. Nah, di Siap Umroh Haji Bapak Ibu, ini kantor company profil kami, kantor kami di Jalan Poros Dayu nomor 25A. Silakan Bapak Ibu kalau mau ke kantor. Kami setiap hari Kamis mengadakan namanya SMB, selangkah menuju Baitullah, itu setiap rutin. Ini nanti bentar lagi saya jam 10:30 misi di kantor. Nah ini alhamdulillah ini saya ditunjuk sebagai direktur sekaligus owner. Nah Siap Umroh Haji ini saya kerjakan berdua dengan kawan saya Bapak dan Ibu. Saya yang di Indonesia, beliau yang di Mekah. Nah beliau komisaris kami yang memang tinggal di Mekah. Dan alhamdulillah suami beliau adalah salah satu pemilik perusahaan handling terbesar di sana. Jadi kenapa Siap Umroh Haji dari daerah tapi kami percaya diri untuk menawarkan program kami keluar Bapak Ibu, karena salah satunya ini. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bahkan jamaah yang berangkat itu sering diundang ke rumah beliau, dijamu makan di sana. Seperti itu. Next. Nah ini perlengkapannya Bapak Ibu, pesawatnya kita ada beberapa pesawat. Biasanya kita tidak transit, tapi sekarang alhamdulillah ada beberapa penerbangan Balikpapan langsung Jeddah. Jadi kayak Royal Brunei, Malaysia Airlines itu nggak perlu ke Jakarta, Balikpapan, Brunei langsung Jeddah Bapak dan Ibu. Nah Bapak Ibu kalau mau umroh pastikan 5 hal tadi Bapak sudah sampaikan, nggak mungkin saya diundang kalau nggak jelas ya Pak legalitas. Dan alhamdulillah Siap Umroh sudah punya program, sudah mengantongi izin haji dan umrohnya sendiri. Next. Nah kami akan bantu mulai dari pengurusan dokumen. Jadi buat Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Pengurusan paspor biasanya kami adakan izin paspor. Jadi kami undang imigrasinya ke kantor Sanata, ya di kantor kami. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal foto di kantor kami saja, nggak perlu ke Bontan. Itu bisa kita kolektif seperti itu. Next. Nah kemudian programnya lanjut Mbak, kita ada haji, ada umroh. Haji saat ini untuk Kutai Timur Bapak Ibu haji reguler sudah tahu antrian berapa tahun? 35 tahun Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau mau daftar haji sekarang antrian 35 tahun. Bapak Ibu boleh bayar porsi sekitar 30 juta, pelunasan itu mengikuti tahun keberangkatan. Kita ada program lanjut. Kita ada Haji Plus Bapak dan Ibu lanjut. Haji Plus, kalau Bapak Ibu mau daftar Haji Plus nggak perlu jauh-jauh Pak. Ngapain ke Samarinda? Di Sanata sudah ada Pak. Salah satunya Siap Umroh Haji. Jadi Bapak Ibu nggak repot, nanti manasik nggak perlu keluar kota, semua sudah di-handle dari Sanata kembali ke Sanata. Jadi kalau mau Haji Plus porsinya $5.000, pelunasan tahun ini sekitar 270 juta. Setiap tahun Haji Plus naik sekitar 30 juta Bapak dan Ibu. Jadi harganya mengikuti tahun keberangkatan. Next. Nah lanjut, ini izin kami, izin haji, lanjut Mbak. Terakhir, kalau mau umroh, kita juga ada program umroh lanjut Mbak. Umroh kami macam-macam Bapak Ibu, ada namanya paket Siap Charity. Umroh termurah di Siap Umroh Haji musim kemarin harganya 28.950. 9 hari, kalau dari Sanata totalnya 11 hari. Bapak Ibu saya sekedar sharing ya, mungkin bermanfaat. Ketika Bapak Ibu nanti mau daftar umroh dimanapun berada, pastikan dulu Bapak dan Ibu, ini program sekian hari itu di mana aja. Karena banyak sekali di luaran sana Bapak Ibu dia bilang umrohnya 12 hari. Ternyata 12 hari dihitung dari rumah, dari Sanata sudah dihitung. Nah alhasil di Madinah Mekahnya sama dengan umroh 9 hari. Jadi Bapak dan Ibu, umroh 9 hari itu biasanya 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, 2 hari perjalanan Jakarta Jeddah, ditambah perjalanan Sanata, totalnya 11 hari. Makanya di brosur Siap Umroh Haji saya nggak ngomong 11 hari, 9 hari. Nah kalau 12 hari Malela, 12 hari 5 hari Madinah, 5 hari Mekah, 2 hari perjalanan, ditambah 2 hari perjalanan Sanata, totalnya 14 hari. Nah kemarin kebetulan ada beberapa jamaah itu sempat curhat ke saya, ya saya sampaikan berarti Bapak dan Ibu berangkat nggak teliti, saya bilang. Dan dilihat dulu 12 harinya dari mana, karena mereka rata-rata dihitung dari Sanata Bapak dan Ibu. Next. Nah ini paket charity yang termurah kemarin lanjut. Kemudian ada paket hemat sekitar 32 sampai 35 jutaan. Kalau nanti Pak Kepala Sekolah memfasilitasi guru-guru semua berangkat nih, amin. Bisa request, amin Bu. Bisa request nih Pak. Jadi Bapak mau hotelnya di mana? Mbak Lela, saya mau hotelnya di Tower jam-jam deh. Oke. Amin ya. Jamaah harus tahu ya Bapak Ibu, fasilitas itu menentukan harga. Iya, banyak jamaah itu bangga Pak. Ya mau berangkat
pilih semurah-murahnya, benar nggak? Begitu di sana, dikiranya bayangan dia yang namanya umroh itu sama aja, taunya hotelnya 5 kilo atau 2 kilo. Akhirnya disalahin travelnya. Kata dia di sana nyesel, tahu gitu aku yang mahal, nggak apa-apa deh gitu. Itu pengalaman saya, Pak. Makanya saya ngomong ke jamaah, kalau mau murah harus siap. Hotelnya kurang lebih 1 kilo. Kalau mau yang mahal ya pasti dekat, seperti itu. Karena harga menentukan fasilitas. Kemudian nanti Pak Kepala Sekolah bisa request, Pak, Balela saya mau citi turnya contoh plus Alpura. Nah sekarang lagi viral lah Bu. Nah, atau plus Taif silahkan. Ya, atau plus Turki. Boleh Pak. Jadi sekaligus gini Pak, DL-nya ke Turki gitu ya. Ke Turki, Bapak dan Ibu sekedar tambahan sedikit. Jadi kalau Turki, Ibu kalau saya mau tanya dulu, kalau dengar bahasa umroh ke Turki yang dikebayang di kepala Turki itu apa Bu? Jalan-jalan nggak? Betul? Kami sudah Pak itu sendiri yang udah tahu. Saya baru menemukan makna jalan-jalan ke Turki itu beda. Ternyata kalau kita mau umroh ke Turki dulu, itu powernya luar biasa. Di Turki itu banyak sejarah-sejarah Nabi yang luar biasa. Bahkan hadis Nabi mengatakan pasukan terbaik adalah Konstantinopel, itu pemimpin terbaik. Nah, bahkan di Turki itu Bapak dan Ibu ada satu sahabat Nabi yang meninggal di sana, tidak mau dimakamkan di Madinah, padahal rumahnya di Madinah. Ada yang tahu siapa namanya? Abu Ayyub. Dimakamkan di mana Pak? Di Turki Pak. Karena apa? Mengikuti hadis Rasul. Dan ternyata luar biasa. Nanti belum kita jalan ke makam Al-Fatih Bapak dan Ibu. Jadi Turki itu ternyata nggak hanya jalan-jalan Pak. Insya Allah kalau Bapak dan Ibu tahun depan mau ikut umroh bareng saya plus Turki, akan ke sejarah jejak Nabi dulu di Turki, baru kita umroh. Itu powernya luar biasa. Next, ada umroh plus, ini yang paling terbaik di kita. Bapak Ibu sudah termasuk kereta cepat, plus Taif, kemudian hotelnya dekat. Kalau ada yang silver itu bintang 4 250 meter, kalau yang gold di kawasan Tower Jam-Jam. Nah ini yang bagus Pak. Nah mahal Pak, ya iyalah Bu. Ini sudah terima beres, duduk manis dari Sangatta kembali ke Sangatta. Bagasi sudah kami urus Pak. Bapak Ibu makanya jangan pilih murah Pak. Banyak jamaah itu kan pilih Jakarta, nanti belum over bagasi dan lain-lain, betul nggak? Iya, kita pilih yang nyaman gitu ya. Tadi garansi Allah diganti berlipat ganda loh. Kira-kira kalau diganti mau pilih yang murah apa yang enak nih? Next, lanjut Pak. Oke. Nah, yang luar biasa di Siap Umroh Haji, mohon doanya Bapak dan Ibu. Kami setiap tahun ada agenda rutin muhasabah Arafah, ya, umroh rasa haji setiap Januari. Kemarin kami dari Sangatta 1 pesawat Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan kembali lagi muhasabah Arafah yang ketiga, mohon doanya 1000 jamaah, ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kami. Insya Allah nanti keberangkatannya pakai Garuda dan Lion. Next. Nah, kalau pengen umroh Bapak dan Ibu semuanya, lanjut Mbak. Di Siap Umroh Haji Balela saya pengen umroh tapi uang saya belum cukup, gimana caranya? Bisa Bapak dan Ibu. Nah, kita ada namanya porsi umroh. Nilainya berapa Bapak Ibu? 500.000 rupiah. Niat kita ke Baitullah cukup dengan menjihadkan rezeki kita 500.000 rupiah. Murah apa murah Bapak dan Ibu? Ada yang bilang mahal nggak di sini 500.000? Yang mana orangnya? Kan tadi belum mau umroh karena uangnya belum cukup, betul nggak? Ah, uangnya belum cukup Pak, utangku masih banyak cicilannya gitu. Belum cukup, anaknya masih kuliah. Nah sekarang gini Bapak Ibu, Allah itu tidak menghisap hasil, betul Pak Kepala? Yang dihisap apa? Ikhtiar kita. Kita gugurkan niat ke Baitullah cukup dimulai 500.000 rupiah. Nanti akan jadi potongan umroh senilai 500. Bapak Ibu dapat hadiah susu kambing etala dari produknya Siap Umroh. Ini Masya Allah bagus sekali Bapak Ibu, manfaatnya banyak yang sudah merasakan. Plus nanti tergabung dalam majelis Siap Umroh Haji. Nanti boleh Pak, kalau sudah terdaftar, umpama mau ada pengajian, saya hadirkan ustadz yang datang ke sini. Nah, contohnya seperti ini Pak, porsinya. Nah, setiap orang nanti punya seperti porsi haji, namanya porsi umroh 500. Nah, setelah Bapak Ibu punya porsi, yang mau cash boleh cash, yang mau nabung. Nah, ini dia Bapak Ibu, alhamdulillah kita kerjasama dengan Bakatin Syariah. Nanti Bapak Ibu bukan nabung di travel nggak boleh terima tabungan. Tapi Bapak Ibu kita bukain tabungan masing-masing di Bakatin Syariah atas nama Bapak Ibu sendiri. Pembukaan pertama 100.000, selebihnya semampu Bapak Ibu.
lunas baru berangkat. Enak apa enak Bu? Enak, betul nggak? Yang ketiga, Mbak Lela saya belum cukup dana, pengen langsung berangkat ada. Sebenarnya Pak Kepala saya bongkar juga ya. Kita kerjasama dengan Amitra Syariah Bapak Ibu, bayar DP langsung berangkat, sisanya bisa diangsur sampai 3 tahun tanpa jaminan. Tapi ini saya mohon maaf tidak menyarankan bagi yang tidak mau ya. Saya nggak yakin, jangan saya tidak mau berdebat ya. Tapi ini sudah mendapatkan fatwa dari MUI ya, diperbolehkan. Yang penting mampu ngangsur, betul? Nah, mampu ngangsur per bulan berapa? Sekitar 1,5 juta. Ya, akadnya jual beli dengan Amitra. Jadi Amitra itu cash ke kami Bu, dijual lagi ke Bapak dan Ibu. Itu silahkan ya, itu opsi. Nah, mungkin itu saja dari saya Bapak dan Ibu semuanya. Untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu, silakan nanti download aplikasi Siap Umroh Haji ya. Adalah impian setiap muslim. Kini, semua informasi dan persiapan lebih mudah dalam satu aplikasi. Banyak jemaah yang kesulitan mendapatkan informasi akurat, jadwal terkini dan paket perjalanan yang terpercaya. Silakan Bapak Ibu download semua informasi Siap Umroh Haji ada di aplikasi Play Store atau App Store. Ya. Informasi lengkap seputar umroh dan haji, panduan doa dan tata cara ibadah, berita terkini terkait Haramain, kemudahan pemesanan paket haji dan umroh terpercaya. Dengan PT Siap Umroh Haji, perjalanan ibadah Anda semakin mudah dan nyaman. Download sekarang dan wujudkan impian Anda. Tersedia di App Store dan Google. Nah, Bapak dan Ibu, itu saja dari saya. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin jika banyak kata. Closing dari saya Bapak dan Ibu semuanya, sejatinya Allah itu tidak memanggil hambanya yang mampu, tetapi memampukan yang terpanggil. Dari niat yang kuat kita wujudkan dengan action sebagai keseriusan kita menjadi hamba terbaik yang ingin datang mengharapkan ampunan Allah SWT. Dan saya yakin Bapak dan Ibu saya adalah orang-orang yang insya Allah dimampukan Allah. Paling lambat tahun ini juga sama-sama kita bersujud di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan dari Laila. Untuk sesi waktu kita persilakan kepada perwakilan dari Fakultas Syariah sebagai salah satu mitra dari Siap Umroh Haji. Silakan. Ibu masih tunggu sampai tempat-tempat siap. Ya. Iya kan Pak Sandra? Iya. Kalau Pak Sandra bilang kita di rumah aja bisnya Pak Sandra ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berterima kasih kepada Pak Abu Bakar selaku Kepala Sekolah SMK Islam Sumatera Utara, juga kepada Ibu Lala Sriati sebagai Direktur di Siap Umroh Haji, karena kami berkesempatan untuk kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mungkin ada yang masih ingat dengan saya, dan saya sendiri Sabrina dari Bangka Tintara Syariah, dan hari ini ada rekan saya juga namanya Mas Syafi'i. Ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lala dari Direktur Siap Umroh Haji, mereka menawarkan program untuk keberangkatan umroh bersama-sama dengan guru-guru di lingkungan SMK 1 Sumatera Utara. Dan alhamdulillah karena sudah bekerja sama dengan kami ya Bu ya, dengan Bangka Tintara Syariah, maka ibu-ibu, bapak-bapak semua juga dapat melakukan penampungan tabungan umroh di Bangka Tintara Syariah. Sebelumnya juga di sekolah-sekolah lain juga ada nasabah di Pasar Induk ya. Itu beberapa nasabah kami sudah ada yang melakukan setoran rutin Bapak Ibu. Jadi jika memang dari Bapak Ibu sekalian juga tergerak hatinya untuk berangkat ke Baitullah dan istilahnya menabung seperti itu, insya Allah bisa kami bantu untuk jadwal setoran rutin ke sekolah seperti di tempat-tempat yang lainnya. Sedikit mengingatkan lagi untuk Bangka Tintara Syariah, kami ada di Jalan IA Muiz Bapak Ibu, di deretan Ruko Haji Jabir, di
di dekat jembatan Pinang, sebelum jembatan Pinang. Ya. Oke, baik. Selanjutnya. Baik, ini juga merupakan salah satu produk kami yang paling utama dibahas hari ini adalah produk tabungan Ibroh atau umroh. Alhamdulillah di kami untuk pembukaan rekening tabungan umroh ini sudah sangat mudah. Yang pertama hanya butuh KTP saja, jadi tidak butuh yang lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk setoran awalnya juga cukup di Rp50.000. Jadi semisalkan Bapak Ibu ingin untuk membuka tabungan umroh dan berangkat umroh dengan PT Siap Umroh Haji, mungkin nanti bisa deposit uang mukanya 500.000 ke Siap Umroh Haji dan untuk setoran awalnya 50.000 di kami. Untuk pembukaan rekeningnya juga akan kami mudahkan prosesnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke bank satu-satu ya Bu ya, karena kan nanti akan cukup memakan waktu ya Pak ya. Nanti kami bisa untuk membuka tabungannya secara kolektif di sini jika diinginkan. Adapun untuk keunggulan dari produk kami ini, kami itu selain tabungan umroh ada juga tabungan haji Al-Amin namanya. Untuk setoran awalnya itu di Rp100.000 seperti itu. Barangkali juga dari Bapak Ibu ada yang ingin meniatkan, membatinkan selain menjalankan ibadah umroh juga menjalankan ibadah haji, bisa sekaligus membuka dengan setoran awal hanya Rp100.000. Mudah-mudahan ini bagi kita tertutup ya Bapak Ibu ya, untuk bisa jalan ke Baitullah, bukan sekedar jalan tapi ibadah seperti itu ya. Saya lihat tadi juga ada beberapa Bapak Ibu yang katanya mungkin berkaca-kaca seperti itu karena ada keinginannya dari dalam hati tersebut. Jujur Bapak Ibu saya juga tadi mau netes ini, cuma kalau misalnya saya netes di awal tadi saya nggak bisa presentasi nanti sekarang Bapak Ibu ya. Dan kita semua dicukupkan rezekinya untuk bisa berangkat bersama dengan teman-teman, dengan keluarga. Selanjutnya ini sedikit review terkait produk tabungan kami. Alhamdulillah tabungan kami juga bebas biaya administrasi ya, istilahnya Rp0 tergantung dari jenis tabungan yang digunakan. Walaupun Rp0 di sini izin menjelaskan Bapak Ibu, ada yang memang Rp0 per bulannya dengan akad wadiah. Akad wadiah itu adalah tabungan dengan akad titipan. Adapun dengan tabungan yang jenisnya akadnya mudharabah, itu dia sebenarnya memang ada biaya adminnya. Misalnya sebulan itu Rp200 tergantung dengan nominal tabungan Bapak Ibu ya. Tapi nanti itu akan dibayarkan oleh bagi hasil yang didapatkan dari nasabah. Jadi misalnya sebulan itu tabungan ibu semua Rp5 juta dapat bagi hasilnya sekitar berapa ratus rupiah. Nah nominal itu yang akan dibayarkan sebagai nominal biaya admin. Jadi istilahnya tetap sama Rp0 seperti itu. Kami juga fasilitasnya sama seperti bank pintar yang biasa, ada mobile banking. Dan kalau ada apa-apa kendala, misalnya nggak sempat ke bank, sekali lagi tinggal telepon aja. Insya Allah nanti kami bantu secara online. Kalau selanjutnya ini terkait izin Bapak, ini terkait di luar dari produk tabungan umroh, kami juga sedang ada yang namanya promo cashback nih Bapak Ibu. Insya Allah setiap tahun bakal Bintara ada promo seperti ini. Jika nanti dari Bapak Ibu ternyata ada kelebihan rezeki yang dananya itu menganggur Bapak Ibu, ya kan, daripada nganggur, nah anggap aja kita berangan-angan dulu ya Bapak Ibu. Anggap aja ada dana nganggur, uang dingin yang tidak digunakan, daripada diletakkan di rekening begitu saja kosong tidak berkembang biak, bukan berkembang biak istilahnya, daripada tidak menghasilkan, mungkin bisa dicoba untuk ditabung di Bank Bintara Syariah. Kemudian nanti akan mendapatkan hadiah berupa barang, karena kami di Bank Bintara Syariah tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah berupa uang Bapak Ibu ya, tapi berupa barang. Misalnya di sini, misalnya Ibu ada tabungan senilai 30 juta seperti itu, 30 juta, kemudian
kemudian dananya itu ingin diblokir selama 3 bulan atau 6 bulan, artinya diendapkan dan tidak bisa dipakai. Kalau misalnya dananya itu diendapkan selama 6 bulan senilai 30 juta, itu dapat hadiah cashback barang berupa yang Bapak Ibu inginkan, terserah nominalnya 427.500. Jadi misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang mau beli rice cooker baru, jadi daripada ngeluarin uang, mending dananya disimpan aja dan diblokir selama 6 bulan. Seperti itu. Kalau mobil 1 M. Oke, ini juga terkait produk 30 juta aja lainnya di 400. Bank Kaltara Syariah. Berarti bayangkan kalau mobil berapa juta? Ada yang itu. P3K di SMK sampai ini? Ada ya Bapak Ibu ya, beberapa. Nah mungkin yang pengangkatan kemarin juga ada ya Pak ya. Nah itu kan pengangkatan kemarin infonya juga saya terima, katanya ada yang sudah menerima SK juga. Jika memang ada berminat untuk menyekolahkan SK-nya, saya disekolahkan sampai lulus mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan, itu kami sedang ada yang namanya promo Bapak Ibu. Jadi promonya marginnya sekarang 8% berlaku hingga 30 Juni 2025. Nah ya itu juga konten yang mau saya sampaikan Bu ya kan, jadi memang ini pas kan momennya. Jika memang ada yang memiliki keinginan khusus, terus juga untuk naik haji atau naik umroh ya Bu ya, ke Baitullah seperti itu kan, mungkin itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menyekolahkan SK-nya. Alasannya seperti itu. Marginnya hanya 8%. Nanti kalau misalnya sudah bulan Mei, dia kembali normal lagi. Pintar sudah SK ya? Pintar sudah SK jadi tak perlu sekolah lagi kan? Sedikit bahas tentang ekonomi dunia ini, Bapak Ibu tahu ya kalau emas itu lagi mahal. Lagi mahal. Beberapa hari terakhir ini harganya cenderung naik. Ada sih sebenarnya yang turun-turun. Nah, jika dari Bapak Ibu ingin melakukan investasi emas, pembelian emas, tapi belum ada dana cashnya, uang dingin membeli secara langsung, itu bisa juga nanti dari bank yang membelikan dulu di toko emas, baru nanti Bapak Ibu akan menyicil setiap bulannya seperti itu. Ya, mungkin Ibu bisa juga berkenan, atau mungkin keluarga-keluarganya yang ada circle arisannya mungkin bukan uang lagi tapi emas 0,01 gram. Bisa juga itu nanti dicoba untuk dipertimbangkan, karena namanya investasi itu tidak bisa dibilang merugikan, tapi justru menguntungkan. Seperti itu, walaupun harga emas turun tapi cenderung akan naik setiap tahunnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin penyampaian saya kali ini singkat saja Pak, karena sebelumnya juga sudah hadir di sekolah ini memberikan sosialisasi. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti akan disampaikan kepada saya atau kepada Mas Syafi'i. Izin mungkin nanti nomornya mungkin boleh dari Bakar seperti itu ya, untuk disampaikan. Baik, kalau demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang luas agar bisa melaksanakan hal-hal yang kita inginkan, terutama pergi ke Baitullah seperti yang tadi sebelumnya kita doakan, batinkan, amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sesi diskusi terkait siap penurunan haji dan juga dari Bank Kaltara Syariah. Pada teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin berdiskusi dipersilakan. Tapi harganya sesuai itu. Iya, kalau misalnya ada yang mau daftar kemana Bu? Dikoordinir dalam satu sekolah atau kayak mana? Oh gitu ya, secara kolektif gitu ya. Oh iya. Oh iya.
yang kami sampaikan tadi ini karena ada perubahan langsung lagi, nanti untuk paketnya kita bisa lihat di link kami ya Bapak Ibu. Siap. Baik, mana Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin dikomunikasikan, didiskusikan kepada kedua narasumber kita tadi, atau dikomunikasikan di waktu? Iya. Baik Ibu, mereka masih malu-malu ya, nanti nanti dikomunikasikan di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatan berbagi dengan kami. Yang harus kita kembangkan tentunya kita tidak kepingin keberkahan itu hilang. Ya, itu tolong dicermati. Kemudian tentu juga Provinsi Kalimantan Timur dengan program Partisponnya, ya, dari Partisponnya yang ini kita memberikan juga semacam ya tambahan kesejahteraan berupa TPP atau insentif yang kita kenal. Ini menandakan bahwa kalau kita harus memilih antara kampung halaman dengan Kaltim, mau tidak mau pilihan kita adalah Kaltim. Meskipun kita kemarin sudah melepaskan rindu dengan kampung halaman, pilihan kita adalah Kaltim. Dan tentunya Pemprov Kaltim tidak mau melihat kita biasa-biasa saja, apalagi dengan pemerintahan gubernur yang baru. Dengan stimulus TPP ini diharapkan kita bisa melakukan kinerja yang luar biasa, bukannya biasa-biasa saja hanya sekedar pemenuhan tugas pokok, karena tugas pokok itu sudah dibiayai oleh negara. Tapi Kaltim memberikan intervensi stimulus TPP, tentu ada harapannya di situ. Ada harapannya di situ bahwa kita bisa memberikan sumbangsi lebih daripada tugas pokok itu sendiri. Ya, jadi kita diminta untuk biasa-biasa saja, apa luar biasa, karena provinsi lain setelah mendengarkan curhatan daripada teman-teman yang mutasi keluar Kaltim, contohnya Pajak, itu sangat luar biasa. Di sana tidak ada TPP, tuntutan kerjanya berat sekali. Baju bikin dijaga nggak seragam itu harus dikirim lewat kurir, jadi nggak boleh pulang. Ya harus dikurir. Ya, jadi itu yang sebelumnya. Dan makanya kita sangat harus bersyukur di sini. Kita harus bersyukur di sini di Kaltim ini daripada daerah lain dengan tuntutan budaya kerja yang luar biasa, ya, namun tidak ada TPP. Ini yang perlu saya ingatkan. Kemudian tentang TPP ini juga berkaitan dengan Pak Samla nanti atau sertifikasi. Ya, jadi alhamdulillah ini bertambah terus. Hampir semua kita ini sudah mendapatkan sertifikasi. Dan ini ada informasi termasuk saya yang Bank Kaltim Syariah, kalau berhubungan ada Ibu Risma ya. Yang Bank Kaltim Syariah kan belum ya? Belum ya? Ya termasuk saya dan saya bangun Bank Kaltim Syariah karena itu ada return. Ya. Kemarin di awal itu sudah dikirim semua, cuma karena ini transfer pusat langsung ke rekening pribadi, tidak melalui Kasda, pusat enggak mengetahui ini Kaltim Syariah atau Kompe enggak, makanya kembali semua, tidak jadi masuk ya. Tapi insya Allah informasinya itu akan terbayarkan juga dari Gubernur saya dan Bu Risma yang karena sudah Kaltim Syariah, seperti itu resikonya. Ya, jadi aman Bu. Ya. Nyata kembali dia Pak ya? Iya, kembali mau masuk ke kembali sebentar. Kembali ya. Jadi kembali, mudah-mudahan karena langsung dari pusat ke langsung ke kita. Kalau kita tidak tahu ternyata itu adalah syariah. Ya, itu. Jadi itu yang teman-teman. Kurang doanya Pak. Ya, TPD ini seperti itu, dan TPD ini yang sudah guru-guru sertifikasi bahkan memang sudah cair ya. Itu tadi berarti kita tuntut kinerjanya lebih. Nah, karena sama, kalau tidak valid pun teman-teman nuntut luar biasa. Nah, setelah Pak cair, diharapkan juga bagaimana kinerjanya juga dituntut kerjanya luar biasa juga. Ya, mungkin seperti itu. Dan ini akan menjadi rutinitas kita setiap TW1, TW3. Ya, TW2 mengikuti TW1, TW4 mengikuti TW3. Jadi di SKS teman-teman itu adalah Januari sampai Juni, berarti TW1, TW2. Dan tentunya di TW3 ini sudah hampir pilot semua. Di TW3 nanti di ajaran baru ya kita ini lagi kita
berkolaborasi lagi, bernegosiasi bersama lagi siapa yang bisa gowo memijaki supaya kita itu bisa menjadi semua. Karena bagaimana kita ada ini aplikasi ini, sistem robot tidak ada kebijakan yang kayak kita. Ya, tapi mudah-mudahan bisa tertarik semua. Kalau memang ada yang belum, ya itu menjadi tantangan kita, dan itu juga bisa menambah kesabaran kita bersama. Kita dari pihak sekolah, insya Allah Pak Ju, Pak Saklar, mungkin nanti ada informasi berhubungan dengan pemenuhan jamnya. Kemudian saya apresiasi kepada teman-teman semua karena betul-betul memanfaatkan hak daripada teman-teman. Tadi tanggung jawab, kewajiban, dan ini adalah hak menggunakan cutinya. Ya, terus terang pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan SIPET karena kabupaten kan belum, itu betul-betul memberikan hak itu kepada teman-teman dengan 2 momen, Bapak Ibu, untuk guru, 2 momen ya untuk guru. Yang pertama yang Lebaran Idul Fitri, bahkan 3 guru itu, Lebaran Idul Fitri, kemudian nanti libur semester dan libur tahun baru itu. Nah, dipersilakan mengambil. Ya, yang jadi permasalahan ada teman-teman yang ingin memanfaatkan mengambil cuti di luar dari 3 momen itu. Itu dibolehkan, tetapi lihat dulu lah level kritikalnya, emergensinya. Ya, kalau memang itu level emergensinya harus Bapak Ibu ke sana, cuti, ya kami tentu dengan Pak Jo dengan teman-teman itu mempersilakan. Tetapi kalau levelnya kehadiran Bapak Ibu nomor 2 atau nomor 3, sebenarnya lebih bijaklah menggunakan cuti itu. Ya, kami tidak perlu membatasi karena itu hak, tapi alangkah lebih bagusnya menghadapi. Karena apalagi itu teman-teman semuanya kita hanya bisa memanfaatkan cuti tahunan, dan kalau umroh bisa juga memanfaatkan itu, dan mudah-mudahan kita bisa lebih memaksimalkan dengan bijak cuti tahunan. Kenapa ini harus saya sampaikan Bapak Ibu? Karena tahun lalu ada kasus di Rumah Sakit Wahab Sahrani Samarinda sampai BPK Inspektorat KPK turun gara-gara audit insentif uang makan. Ya, jadi bisa mengembalikan karena di situ dengan sistem absensi yang ada, ternyata yang bersangkutan sudah tidak masuk, tetapi cek sertifikasi cair TPP-nya di uang makannya. Kemudian yang bersangkutan juga tidak menerima, tetapi ternyata dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Nah, sehingga ada laporan yang masuk, ya kan? Sehingga itu menjadi temuan. Nah, jadi harapan saya teman-teman sekarang saja kalau memang tidak bisa datang absen ke sekolah, iya kan, karena ada kritikan, cuti saja, nggak usah konsultasi ke Pak Imam, ya, nggak usah lagi bebas langsung ke Jabar Dinas, ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada hitung seperti saya sangat berat melaporkannya ke BPSDM. Setiap bulan kita kirim. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa sekolah yang pimpinannya dipanggil. Dan saya berterima kasih teman-teman. Ya, saya tidak dipanggil karena kita sudah membudayakan cuti itu. Sekalipun silakan cuti. Saya pun juga cuti Bapak Ibu. Karena saya sudah mengambil cuti kalau tidak lama cuti emergensi alasan mengurus hak waris. Ya, karena kalau tidak ada, tidak absen, kirim apa adanya. Kirim apa adanya daripada nanti kita diaudit bisa membuktikan ya lebih baik dipotong 50.000 daripada nanti kena audit kita. Ya, dan ingat BPSDM ini memantau kalau sudah tiga kali itu tidak ada pungli, pasti akan dipanggil nanti, pasti akan dipanggil. Nah, kalau ada cutinya aman kita, ya, aman kita. Jadi teman-teman misalnya pergi sekali, mana ada hubungi saya Pak Jo, pulang tolong urus cuti, itu lebih aman. Ya, itu lebih aman untuk kita semua. Ya, itu harapan saya. Jadi terima kasih sekali lagi. Cuti itu hak ibu bapak dimanfaatkanlah dengan bijak. Apalagi kita ada rencana beberapa kemarin, bagaimana teknisnya nanti silakan mungkin ada
sangka yang kalau di kita sudah ada pintu, kalau dengan siap umroh itu ada nomor kita tadi kan, atau bagaimana? Saya juga seperti itu, kalau memang bisa dikoordinir nanti di luar lapak ini ya kan, ya mulai tahun 500.000 atau bagaimana ya itu bisa. Ya. Kemudian ini nanti ada apa? Agenda perpisahan karena edaran Pak PJ Gubernur gratis pol, kita semuanya diultimatum untuk tidak melaksanakan pelepasan atau apapun namanya dengan pengecualian itu larangan dan lain sebagainya tidak boleh diulang tua. Dan alhamdulillah ya alhamdulillah mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala menutupi ayat-ayat kita sehingga kita bisa melakukan deteksi dini di awal. Setelah setahun kemarin itu kita sudah mencoba merubah nuansa pelepasan itu dengan memberikan semacam gelar karya ke anak 12 untuk tampil. Itu tahun lalu sudah kita buka dengan melakukan adanya testimoni dengan anak-anak, dan ini juga yang pas buat kita supaya perpisahan itu betul-betul bukan penyelenggaranya sekolah, tetapi penyelenggara anak itu sendiri. Dan secara kebetulan alhamdulillah perjuangan Ibu Jana di dalam melakukan seleksi, dan mohon sekali lagi kerjasama wali kelas supaya wali kelas juga sendiri mengetahui bahwa anak walinya yang betul-betul tidak mampu, karena kuota beasiswa itu luar biasa. Kelas 12 yang kemarin cuma tinggal 2 yang tidak dapat beasiswa, sehingga kita bisa menggelar karya itu bukan uang dari sekolah, bukan iuran dari orang tua, tetapi dari anak kita yang menyisihkan 400.000 beasiswanya di rekening mereka sendiri. Jadi mereka buka rekening di BRI atas nama mereka melalui angkatan. Melalui angkatan. Jadi seperti itu. Jadi begitu Pak Kari, saya bilang kita jalan saja dengan gelar karya. Dan perlu kita mundur. Dan itu memang salah satu bentuk apresiasi kita kepada anak-anak karena memang kita menyiapkan diri. Makanya saya menekankan di sini, kita harus memberikan semacam skala pada anak-anak, yang mana yang harus kita penuhi keinginannya, yang mana yang tidak. Yang saya tekankan sekali lagi, kalau cuma untuk lomba level yang dilaksanakan oleh SMA, SMK, sebaiknya kita tidak bisa ikut. Kalau kita ikut itu bukan metode kita lagi, ya. Meskipun anak sudah siap atau bagaimana, tapi lebih baik kita jadi penyelenggara peserta SMK. Tapi kalau kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh di atas kita, itu bolehlah kita, misalnya universitas atau dinas-dinas, bolehlah kita ikut. Ya, itu yang menjadi penegasan dari saya. Dan dari ini saya berterima kasih kepada panitia Pak Sarla selaku PSG dan juga Pak Karik selaku Pak Jul, bahwa memang sebelum adanya edaran gratis pol itu kita sudah ada niatnya supaya bagaimana membebaskan tidak menarik lagi iuran dari orang tua. Pak Sarla mungkin sudah menyampaikan ke teman-teman ya bahwa tahun ini kita memulai tidak lagi ada iuran PSG. Ya, begitu pula dengan ujian kemarin kita sudah laksanakan USP, USK, kelas 12 itu tidak ada iuran. Ya, jadi kita sudah mulai ikut itu. Mohon kerjasamanya karena tidak adanya iuran itu tentu juga berdampak dari apa yang teman-teman dapatkan tahun-tahun kemarin. Untuk itu mohon ridhonya, mohon penjelasannya, karena di awal kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih, ya kan? Mudah-mudahan takarannya sudah maksimal dan bisa kita melaksanakan kegiatan perpisahan ini atau gelar karya dan PKJ. Ya, dan untuk itu saja Pak Sarla, Pak Jul, Pak Kari yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi, semangat kerja teman-teman. Bagaimanapun teman-teman adalah wajah SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Pepatah mengatakan, kalau ingin melihat siswanya, lihat gurunya. Jadi kalau teman-teman merenung, lihat kelakuan siswa kita di lapangan susahnya itu kita harus kendalikan. Seperti ini juga upayanya. Tetapi kalau ingin melihat sekolahnya, lihat gurunya. Kalau ingin melihat sekolahnya, lihat lingkungannya, lihat gurunya. Itulah wajah saya. Ya, itulah wajah saya. Jadi kalau ingin melihat karakternya kepala sekolah si apa ya, lingkungannya sama gurunya. Dari respektasi dan mencerminkan dari di atas kita. Ya, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan. Demikian. Dan mohon maaf, kakak balolongin nawang itu bila lagi mau pacing dan bersawal.
dan minta maaf mungkin kita tidak bisa menyampaikan konsumsi ini kan karena pada sawalan semua ya. Insya Allah. Ya, insya Allah ya, luar biasa. Sawalan apa? Puasa Syawal baru-baru mudah-mudahan nanti bisa bareng. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Bapak ya, karena saking semangatnya tadi ya lupa kita untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin karena apa namanya masih suasana Syawal. Oleh itu saya pribadi dan juga mungkin jajaran di depan menyampaikan mohon maaf dan batin atas segala kekurangan, dan saya yakin pasti bahwa ya kami ini banyak kekurangan belum maksimal dalam melayani teman-teman. Silakan Pak Kadir ke Gak ada paling tua. Iya. Ini agendanya tadi awalnya ini Pak Kadir apa namanya sebagai agenda awal itu ini panen karya. Kemudian tadi karena Pak Kadir menyampaikan bahwa PKL aja duluan atau gimana? Kemudian dilanjut kembali ke jadwal awal atau PKL aja dulu? Silakan satu. Ayo silakan di depan. Iya. Iya siap. Kalau begitu kembalikan ke agenda awal. Beberapa hal. Baik, terima kasih Pak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang hadir di kesempatan ini. Baik, saya langsung saja berkaitan dengan kegiatan minggu depan Pesta Karya yang akan digelar oleh kita kelas 12. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, masalah pembayaran dan kepanitiaan murni dari peserta didik atau kelas 12. Namun sedikit saya arahkan karena saya lihat anak-anak sudah bergerak, namun sedikit harus ada kesentuhan. Kalau tidak disentuh kadang jalan di tempat ya. Dan hari ini mohon maaf karena tadi ada tamu dan kelas 12 hari sudah pendistribusian undangan ke tamu-tamu yang akan hadir. Dan untuk kegiatan hari Senin dan hari Selasa, hari Senin akan dilaksanakan geladi resik di Bukit Pelangi. Yang akan terlibat adalah siswa-siswi. Bapak Ibu tetap di sekolah. Itu pertama yang terjadi. Namun ada teman-teman nanti bisa membantu saya di gedung hari Senin. Ya, menjadi penanggung jawab setbik. Terus yang kedua, insya Allah akan dilaksanakan gelar karya atau pesta karya di Bukit Pelangi di gedung BSG. Saya minta Bapak Ibu wali kelas 12 membantu anak-anak kita penjemputan tamu, karena yang tahu pasti nanti orang tua dari siswa kelas 12 adalah wali kelasnya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian sesuai yang direncanakan di awal, yang pesta karya, jadi murni yang tampil nanti setelah acara adalah siswa-siswi kelas 12. Namun ada penampilan tari nanti dari kelas tim tari dari kelas 10 dan 11 yang akan membuka acara. Terus untuk undangan sesuai dengan seperti tahun-tahun sebelumnya, namun sedikit undangannya kami tidak seperti sebelumnya bahwa keterangannya adalah pelepasan, namun pesta karya. Yang menjadi kesepakatan nanti pada saat hari H adalah seragam Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kita sepakati pakai seragam apa untuk kegiatan hari Selasa. Dan sedikit informasi bahwa panitianya ada kelas 12, otomatis kita sebagai pendidik diundang oleh panitia.
untuk undangannya Pak sudah ada. Nanti undangan untuk Bapak Ibu guru dan staf tata usaha. Oke, kembali ke masalah seragam tadi, kira-kira Bapak Ibu disepakati seragam apa? Batik atau adat masing-masing? Ini masih perlu ditentukan, tergantung dari kesepakatan kita. Yang mohon maaf nanti sedikit sebelum seragam, saya minta ke Pak Dr. Wardan saya untuk doa nanti. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu, kita gunakan seragam apa? Baik, terima kasih. Berarti kita sepakat pakai seragam yang hari Selasa, yang abu-abu itu ya. Terus Bapak Ibu yang mungkin tidak punya bisa menyesuaikan saja. Baju Lebaran yang nggak punya, yang nggak punya baju Lebaran. Jadi acaranya akan dimulai. Biar terpakai baju Lebarannya. Mulai pukul 7 sampai jam 1. Pengajuan peminjaman buku yang kami ajukan adalah jam 7 sampai jam 1. Sesuai dengan agenda acara jam 12 sudah selesai. Namun nanti sedikit tambahan bahwa setelah anak-anak semua tampil, kelas 12 tampil, nanti akan dihibur oleh band. Ya, ada bandnya. Dan apa Pak? Ada band. Lupa lagi nama tambah nanti tambah sumbangan dari orang tua siswa. Jadi ini ya terkait kegiatan kita hari Selasa dimulai dari jam 7 sampai jam 12. Saya minta Bapak Ibu wali kelas sebagai menjemput tamu, dalam hal ini orang tua, siswa dan tamu-tamu yang anak-anak muda. Misalnya itu transportasinya orang tuanya juga jauh. Oh ya, jadi di awal itu sebelum mulai acara nanti ada tayangan video yang ditampilkan oleh peserta di kelas 12. Makanya dari itu kemarin saya dari bulan 12 kemarin tolong kelas 12 memvideo Bapak Ibu gurunya semuanya. Jadi nanti tayangan video akan ditampilkan di awal. Setelah itu nanti tapi nggak ketemu, nggak sih. Kemudian tari. Setelah tari ada menyanyikan. Dari Bu tadi ada yang nyari kelas 12 merah. Yang menyanyikan lagu saya. Sambutan dari Bapak dari panitia Bapak Kepala Sekolah. Terus komite Bupati. Ya, terakhir ada penampilan sebelum Bupati, ada testimoni anak-anak yang pernah datang ke belajar bahasa Jepang, Pak. Nah, habis itu Bupati, setelah itu penampilan dari tiap-tiap kelas jurusan ya. Sedikit tambahan, kemarin sudah saya sampaikan bahwa karena ini pesta karya, berarti ada karya yang ditampilkan di gedung. Kemarin makanya dari itu saya sampaikan ke panitia supaya mengkonfirmasi kira-kira karya-karya apa saja yang bisa ditampilkan di gedung, termasuk mungkin di busana, kemudian di TKJ. Oh ya, itu kalau itu pasti busana. TKJ, kemudian multimedia yang ada di TEPA. Makanya saya minta ketua panitia untuk mengkonfirmasi. Insya Allah kalau tidak ada halangan hari Senin mungkin barang-barang yang akan ditampilkan akan dibawa ke Bukit Pelangi. Selebihnya itu tadi penampilan dari tiap-tiap jurusan atau kelas menampilkan karyanya. Dan untuk prosesi pelepasan dalam hal ini pengalungan itu ditiadakan lagi, jadi tidak ada lagi siswa-siswi maju satu persatu ke ke mimbar atau podium untuk dipasangkan medali atau sabirnya, jadi tidak ada lagi.
langsung dipakai setelah kemarin saya sampaikan Pak, nanti pada saat mau foto baru dipakai. Ya, jadi sabirnya dipakai pada saat mau foto bersama di mimbar. Ya, seperti itu Bu. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Ya gini ya, jadi bajunya, saya ulang, bajunya abu-abu, kemudian mungkin Bapak Ibu yang belum punya bisa menyesuaikan. Kemudian untuk geladi resinnya itu siswa sendiri, seperti tahun sebelumnya Bapak Ibu dilibatkan, namun tahun ini Ibu tetap di sekolah. Kemudian yang ketiga tadi adalah saya minta Bapak Ibu wali kelas sebagai penjemput tamu untuk peserta didik atau orang tua peserta didik kita. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadir. Oh, tuh, wali kelas. Tadi Dim. Wali kelas. Konfirmasi. Mana ayah Bapak sama kunci. Enggak usah pakai pipa. Bapak itu dari tertolak itu. Kan gue kebunuhan. Aduh. Kok baru? Nah, kok baru? Ketemunya loh setahun sekali Bu. Baru ketemu. Ketemunya setahun sekali. Iya. Baru ketemu sama ini. Bupati datang Pak ya di Palpasan nanti. Ada Mas Kutin kah? Kali ini masih muda. Oh iya, itu aja. Kemudian untuk berkesan, itu aja. Kemudian hari Senin hari 21 April itu hari Kartini. Gimana dengan kelas 10 dan 11? Karena kan tidak ikut ke sana Pak ya. Tetap sekolah seperti biasa. Apakah ada kegiatan atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Kata Bu Andi pakai kebaya. Terima kasih atas. Saya menyampaikan kata Bu Andi karena saya tidak ada di sini. Iya. Ya kebetulan Hari apa? 21 kita memperingati hari Kartini. Senin aja. Untuk saat ini belum ada scheme seperti apa. Mungkin alangkah bagusnya kita diskusikan di sini. Kalau hari Kartini tetap kita laksanakan upacara. Namun ini pembinaannya gimana? Tetap berlanjut sepertinya belum dapat. Enggak lomba, enggak ada lomba. Karena Ibu Kartini kan, Bapak Kartini Kartono. Pak Kadir, kalau bisa, ini kan hari Kartini, momen yang mungkin ini hari pahlawan. Kalau bisa anak-anak itu, ya pakaiannya mungkin ya, pakaian adat dan sebagainya Pak. Supaya untuk memberikan semangat anak-anak atau memberikan jiwa anak-anak untuk jiwa kepahlawannya itu ada gitu loh Pak. Jiwa nasionalismenya itu Pak. Iya, ini saran aja ya. Kalau bisa hari ini dikoordinir bagaimana untuk hari Senin itu, karena besok insya Allah itu kan libur Pak. Jadi minimal hari ini infonya. Iya. Gimana kira-kira? Ini infonya dulu, kira-kira kita pakai seragam apa? Iya kalau Kartini itu kan biasanya Kebaya. 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 Iya. Kalau bapaknya pakai apa? Batik. Bukan batik sekolah ya? Apalagi ini kan hari perempuan Pak. Saya berjuang untuk hari perempuan loh Pak ini ya. Hidup emang si sapi. Ini iya betul momen untuk perempuan harus berjuang Pak. Ini ibu-ibu dulu kira-kira pakai seragam apa? Baju apa? Kebaya. Kebaya, sepakat ya? Ya, sepakat. Bapaknya pakai batik. Ya, bapaknya batik aja. Bukan batik yang dipakai setiap hari di sekolah ya? Ya, pada umumnya berbeda lagi kan? Nah, mungkin alangkah baiknya karena ini hari Kartini, izin Bu, izin saya percayakan Ibu. Saya nggak ada di sini itu hari Senin. Pembina. Saya di sana. Duh, ngusulkan kok nggak ada dia sini. Kan nggak apa-apa untuk teman-teman yang di sini. Kebetulan saya ditugaskan di sana untuk hari Senin hari Kartini. Ya. 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 Jadi kira-kira siapa? Benar. Bu Andi. Bu Andi. Bu Andi. Nanti desnya ada. Selanjutnya tidak ada hari Senin. Oh, tidak ada. Mana? Oh, Bu Risma biar sanggulan. Bu Risma. Iya sanggulan.
Yang bisa sanggulan cuma Bu Risma Ya, Bu Risma ya. Benar Bu, nanti disiapkan teks dan baca teks. Mau ke gedung Pak? Sore aja gedungnya, siang. Pak Kadir. Pagi. Karena setelah upacara anak-anak baru bergeser ke gedung. Jadi nanti mungkin ada beberapa pengurus OSIS, Jadi yang sanggulan dua. kemudian kru-kru apa namanya bagian dokumentasi dan PKS cek lokasi ada beberapa. Jadi secara umum anak-anak tetap belajar. Iya dulu. Baju siswa nanti pakai baju Kalau tanggal 17 kira-kira itu mati kalau ada kan kasih Itu abu-abu. Pak, ini saran juga Pak, ini ada di sekolah lain tuh Pak, kalau tanggal 17 kita kan pakai korpri. Nah anak-anak itu biasanya pakai baju adat Pak. Ini saran aja ya. Iya ada begitu, tapi kan ini saran, nggak apa-apa. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme anak-anak itu kan supaya tahu. Ini saran, ada beberapa sekolah itu kalau tanggal 17 pegawainya menggunakan baju korpri, siswanya menggunakan baju adat. Ada yang seperti itu. Tapi ini saran aja kan. Ini kan informasi yang boleh ditampung ya. Kemudian ini dicatat dulu ya. Iya, silakan. Oke. Jadi untuk siswa mungkin pakai batik Bu ya. Iya, boleh. Batik bukan batik sekolah. Iya, batik Beb. Batik daerah, batik daerah apa? Batik umum yang penting cuma baju adat. Kalau baju adat tidak semua sesuai punya dan itu harus menyewa. Nanti baju-baju kembali lagi untuk sewa baju. Jadi itu Bu ya. Jadi terima kasih atas masukannya. Untuk tadi Bu Risma bahwa Pak Bupati sementara kami undang kemungkinannya bisa jadi bisa tidak datangnya seperti itu. Untuk Ibu Kartini tadi aman kah Pak? Ya, ada satu Pak aman kah perpisahan di sana Pak? Kenapa Bu? Tanya aja. Kalau dari segi nggak sebaiknya kalau pesta karya itu berada di sekolah supaya memperkenalkan sekolah Pak. Sudah kami rapatkan berkali-kali dan hasil finalnya tetap di sana. Oh, enggak, masalahnya kan beberapa sekolah besar itu juga menggagalkan semua acara agenda yang besar itu berada di sekolah dan juga meriah gitu loh. Dan kalau memang SMK siap dan mungkin nanti kalau ada risiko di belakang kita jangan disalahkan gitu loh, ya kan? Yang nanggung kan semua nanti itu kalau kita sampai ada teguran. Karena ini betul-betul itu peraturan loh Pak Abu ya. Saya mengingatkan saja. Terima kasih Ibu telah mengingatkan itu loh. Ini kita saling mengingatkan karena itu keluarga kita. Ya betul sekali Ibu. Pak Karim beberapa hari terakhir berkoordinasi membuatkan dan memang edaran dari yang ada untuk keras ancamannya. Iya betul. Adalah jabatannya adalah tugas tambahan saya selaku kepala sekolah. Nah, betul. Ya itu Pak Eman. Ya kan? Tapi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menutupi aib kita, tidak ada permasalahan. Tetapi apapun itu, saya selaku pimpinan yang paling harus mengambil tanggung jawab di depan itu adalah saya. Ya kalau Bismillah ya. Ya kalau Ya itu tidak mungkin kita kalau ada tim investigasi langsung menghukum. Ya. Itu kita bisa melakukan argumen-argumen. Menurut hemat saya itu tadi kita tidak melanggar. Dan ini juga bagi sedang bentuk ya dari persiapan anak-anak selama ini. Alangkah kecewanya anak-anak itu tiba-tiba kita ungkap. Dan anjurannya juga itu adalah silakan menggunakan gedung pemerintah. Di sekolah juga gedung pemerintah, di SD juga gedung pemerintah. Kecuali kalau gua namakan itu baru. Ya, jadi insya Allah terima kasih Bunda. Mohon doanya semuanya. Mudah-mudahan ditutupi aibnya. Insya Allah kita tetap berkarya bukan perpisahan. Kita tetap mengingatkan, mengundang pihak-pihak yang sudah kita rencanakan, khususnya mitra. Kalau toh misalnya ada pertanyaan, satu pintu silakan langsung saja hubungi kepala sekolah.
Ya itu. Demikian, terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kira-kira masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tinggal pembinaannya di hari Senin. Bu Rara sudah dapat? Siapa? Bapak Ibu yang belum jadi pembina upacara siapa lagi? Mau ke gedung. Kenapa? Bu Rara lihat data ada? Siapa lagi?